Hadis yang ke berapa tadi? Setengah 11 sebenarnya. Oke, satu lagi dah. Wa anhu sama, berarti wa anhu itu sama dari an siapa? An Nabi Hurairah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa atau siapapun yang mencari ilmu ya demi untuk mencapai ridha Allah, yubtagha bihi wajhullah, mencari wajah Allah, demi untuk wajhullah, liwajhillah. Wajah itu satu ibarat keridhaan ya, liwajhillah ya, itu azza wa jalla. La yata'allamu, dia tidak mempelajari itu illa liyusiba bihi ardan minad dunya. Dia mencari ilmu itu tidak semata-mata hanya untuk mencari kepentingan dunia, tujuan-tujuan dunia. Tidak, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati. Kalau ada orang yang semacam itu, maka dia tidak akan menemukan aroma sorga di hari kiamat nanti. Orang bakal menghirup ambon-ambon surga. Aromanya saja tidak akan mencium, boro-boro masuknya. Kalau orang mencari ilmu hanya untuk mencari kepentingan dunia saja, yakni apa itu? Yakni riha ya, yaitu anginnya, ambon-ambon lah. Rawahu Abu Dawud bi isnadih, dengan isnadnya, yaitu sahih hadisnya. Orang mencari ilmu untuk semata-mata untuk ibadah. Berbeda orang mencari ilmu untuk mencari kepentingan dunia. Dari sini lalu berkembang, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Ada bapak guru, ada bapak ustadz. Ya, sampai-sampai efeknya sampai kepada pembagian zakat. Kalau ngajarnya tajwid dapat zakat, kalau ngajarnya matematika ini realitanya kita dalam beragama seperti itu. Jadi begini, Kanjeng Nabi itu sangat berhasil membangun moralitas umat. Artinya kesetiaan seseorang, keikhlasan seseorang luar biasa. Dalam 23 tahun selesai. Saya di Indramayu sudah lebih dari 25 tahun. Sekilan gadurung anak ini. Membuat orang jujur, setia itu susah banget. Tetep aja ujung-ujungnya mah siteng. Percaya enggak? Siteng. Ujung-ujungnya mah ini. Sampai yang namanya mubalik. Tuh barang siapa man sami'a minhu fabalaghahu, disampaikan dia masuk surga. Iya, tapi apakah betul dia mubalik? Namanya mubalik kan? Jaminan Kanjeng Nabi hebat masuk surga. Ternyata ketika diundang pasang tarif. Mubalik bukan? Bukan. Itu mah orator namanya. Apa bedanya mubalik dengan orator?
Dia profesi. Nah ini kan terjadi, kita sudah tidak mengerti siapa orang yang mencari ilmu untuk ibadah, siapa yang mencari ilmu untuk makaya. Ya kan begitu. Nah ketika saya mengajak mereka untuk jangan pasang tarif, seikhlasnya baik udah ngaji ki, anggap baik mencangkul di sawah. Ketika di tengah-tengah mencangkul gacruk dapat belut ya silakan diambil, besar silakan diambil, kecil silakan diambil. Enggak dapat belut yang usah nangis, niatnya mencangkul. Iya jangan pasang tarif. Udah salaman ada amplopnya, jangan dibuka di depan sahibul bait. Lalu kalau kurang minta tambah, gimana lagi? Apa jawabnya? Ya kalau nuruti pikirannya Pak Kiai Sakur ya pendileng gelimpang. Simbol pendil gelimpang ini artinya beli bisa ngeliwat. Bakal beli bisa ngeliwat berarti beli bisa mangan. Berarti mungkinkah seorang mubaligh mengajak orang percaya kepada Allah, dianya sendiri masih belum percaya bahwa bekerja untuk Allah akan dibayar oleh Allah? Ngeri kan? Ya, di sini yang jadi satu persoalan. Jadi nanti tolong jangan dibedakan mencari ilmu dunia, ilmu agama, ilmu umum. Jangan seperti itu. Ilmu apa saja, ya, yubtagha fihi wajhullah. Dan ilmu apa saja bisa saja yabtaghi bihi ardal hayati dunya. Ilmu apa saja bisa buat cari makan, ilmu apa saja bisa untuk ibadah. Nanti akan terlihatnya setelah ilmu itu tercapai. Dipakai untuk apa? Oke. Kedokteran ilmu umum, oke. Kalau ngaji tafsir ilmu agama, oke. Sekarang setelah ngaji tafsir jadi kiai diundang pasang tarif 15 juta. Belum datang aja sudah pesan nanti ayam bekakaknya nih ayamnya ya ayam muda jangan tua ya. Di kecapnya kecap bangon nanti nih. Wis ngeping mangan ke. Yung teka-tekacan ke. Punten gini Mbak. Ini nggak bisa. Yang ilmu tafsir untuk cari dunia ya terjadi. Belajar kedokteran untuk ibadah ya terjadi. Ada dokter di Jatibarang namanya Dokter Idris. Sengaja contoh ini saya buka namanya karena ini al-madah ya, menyanjung orang yang baik. Tapi kalau menceritakan kejelekan harus pakai kode etik ya. Ya, disamarkan namanya. Dokter Idris ini di depan Masjid Jatibarang. Saya sering sakit di situ dan langganan. Setiap saya di situ, setelah saya diperiksa, dikasih obat. Dok berapa? Dah Pak Kiai. Dah, mudah-mudahan sembuh. Silakan. Berapa? Udah nggak usah, makasih. Saya pikir karena saya kiai dihormati. Ternyata tidak saya saja. Ada orang miskin yang datang, memang ibu-ibu pakai tapinya sudah tayengan tuh ya. Pada tayengan. Benting yang pating sumpel, nggaknya balik. Pria dok berbuka benting gitu. Ini obatnya udah bu. Pintang bos pun mangga langsung. Itu. Oh ternyata dia itu menggratiskan kalau pasiennya orang miskin. Ini ilmu agama atau ilmu umum nih? Nah itu persoalannya. Sementara mubaligh untuk menyampaikan ceramahnya tentang agama, tausiah, namanya ceramah agama, santapan rohani, ternyata ditaripin. Begitu sudah terima undangan dari Mankadim, ya buruh tani, ya tiba-tiba ada orang kaya Pak Haji Carmun datang lama lagi pada saat yang sama, Mankadimnya dibatalin. Haji Carmun sawahnya 80 hektar. Kenapa? Ya kalau untuk Mankadim paling-paling 200.000.
Kalau di Carmun kan 5 juta. Nah yang bahasa beli paham-paham baik kan. Alasannya man kadim punten bentrok acaraan beli bisa. Ya wis. Jadi pada akhirnya mungkin bisa dipisahkan ilmu dunia, ilmu akhirat. Bukan bentuk ilmunya. Dimanfaatkannya untuk dunia atau untuk akhirat. Itu saja kok. Biar sekolahnya kedokteran, kalau dia untuk ibadah ya jalan. Ilmunya ilmu agama tapi untuk cari duit, ya ilmu dunia juga namanya. Jadi itulah persoalannya. Nah makanya kita mesti sadar bahwa moralitas keilmuan dalam Islam dulu itu memang awalnya seperti itu. Mencari ilmu ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membangun kesejahteraan umat, untuk mencerdaskan bangsa. Sama sekali tidak pernah dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan dunia. Sampai ilmu kedokteran pun ya, yang belajarnya susah payah, masuk hutan keluar hutan, menguji berbagai macam rerumputan, dedaunan untuk pengobatan-pengobatan ya. Tetapi apa yang terjadi? Ibnu Sina itu setiap 6 bulan sekali itu mengundang para dokter yang sudah dikasih izin praktek di tempat masing-masing, itu dikumpulin, dikasih wejangan, diingatkan kembali, wahai dokter-dokterku semuanya, ketahuilah bahwa ilmu kedokteran ini ilmu yang paling mulia dibandingkan ilmu yang lain, karena ilmu ini bisa meringankan penderitaan orang lain. Untuk itu tolonglah mereka yang sakit, ibtigha'a mardatillah, hanya sekedar mencari ridha Allah kemanusiaan. Tetapi nanti kalau orang itu setelah sembuh lalu syukuran, silakan terima, boleh, itu rezeki buat kamu. Tapi jangan mematok tarif kepada pasien-pasien kamu. Bayangkan betapa indahnya moral Islam pada zaman itu. Betul enggak? Nah sekarang ada enggak dokter yang gratisan? Bapak sakit, ke dokter diobatin, sembuh bayar enggak? Kalau enggak sembuh bayar enggak? Kalau mati bayar enggak? Nah, itulah persoalan. Ini kan masalah etika. Iya. Ya kan semacam itu. Nah itulah. Jadi makanya masih kita jelaskan kepada umat Islam bahwa sebetulnya bukan mencari harta pun itu belum tentu orang mencari harta. Saya sendiri sadar ada orang yang memang luar biasa ibadahnya, dia semangat berusahanya luar biasa siang malam. Anas yang madani yang ibadah ketinggal-tinggal segala macam, sembahyang nggak pernah berjamaah, kadar dunia masa digawa balika teman-teman hubud dunia. Dia nggak paham. Saya tahu dia mencari harta untuk menolong orang lain kok. Si Pribin maning paham nggak? Karena masih sembahyang wakal, sembahyang Jumat paling ulu, ya sembahyang jamaah nggak pernah tinggal. Kalau tahlilan semua banyak barangnya mah luruh berkat. Belum tentu orang yang seremoni agamanya itu mencari ridha Allah, belum tentu orang yang mencari harta itu hubud dunia. Makanya menilai itu bukan dari awal, nanti di akhirnya ya, pada kesimpulan terakhir baru kelihatan mana yang ibtigha mardatillah dan mana yang siteng semuanya itu. Apa siteng? Siteng. Nah, nanti setelah kita berusaha bikin ini, setelah uang itu ada di kantong kita, terserah kita dengan Allah dong. Urusan apa kamunya?
Saya bekerja siang malam cari uang, iya. Dia bilang, oh di sekolah dunia nemen ngoyok nih dunia kerja. Ya wis terus, dan nggak ada urusan. Nanti setelah ada di kantorku, itu sudah urusanku dengan Allah. Untuk apa uang ini? Hanya Allah yang tahu. Paham gak? Lah ya iya. Ya kalau orang cari harta untuk menghinakan kemanusiaan, untuk berfoya-foya, ya itu lain ceritanya. Banyak orang yang semangat berjuang, semangat berusaha, bukan karena hubud dunia kok. Bukan berarti yang gede-gede bebodoh salin mertua kan gak barangnya. Asal ditolak sih asalnya. Iya. Amit-amit pitung turunan, aja tidak mau, dua mantu kayak Raini sembayang beli butuh beli kayak gitu. Wah langsung beli sejadah, beli tasbih, setiap berjamaah muter-linter lewat rumahnya calon mertua. Ya kan terjadi nggak begitu? Terjadi betul. Ya, seperti itu. Oke, saya kira cukup 3 hadis saja ya, gitu kalau banyak itu. Iya, enggak. Iya. Iya. Maka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjelaskan juga tadi yang istilahnya sesuai dengan apa yang sudah saya pernah ngaji, sudah saya sampaikan. Di antara hadis yang pertama saya baca sambil ngerokok ya. Iya. Gimana? Hadis yang ke-11. bahwa di sini dalam hadis yang pertama bahwa dalam hadis mengajarallahu amran kami nasihat. Jadi dia hanya sekedar memberikan informasi Iya. kepada siswa atau orang yang mendengarkan. Nah, menurut saya bahwa orang yang mengajarkan ilmu bukan hanya memberikan informasi, tapi lebih dari sekedar informasi, yaitu kita memberikan pemahaman kepada orang yang mendengarkan. Ya. Supaya apa yang kita terangkan manfaatnya bisa dipahami. Ya. Ambil dari makalah yang dibawa balagul ilmi balagul haqi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ilmu atau hadis itu bukan hanya kita tidak mengetahui kejadian di masa lalu, bahwa dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa cerita-cerita yang dahulu itu tidak dijadikan sebagai hiburan. Laqad kana fi rasulihim ibratun li ulil albab. Jadi Buya tadi dalam keterangannya bahwa cerita tadi Bismillah yang menceritakan antara Fir'aun dan istrinya itu dalam cerita yang lain yang pernah saya kaji itu ceritanya antara suami istri, suaminya itu kafir, istrinya itu Islam. Setiap tingkah laku istrinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ambil apa Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ajar teman, sengit teman bisa mendengar itu. Makanya Bismillah. Makanya Bismillah karena semua harus butuh duit. Duitnya dibalangan di sumur. Nah, akhirnya boleh lagi Ramadan di tempat firman Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata itu anak. Nah, itu termasuk hadis atau cerita yang penting ya dikasih. Jangan dihilangkan. Yang namanya hadis itu harus tetap kita pertahankan. Fa'inna hadis kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu dari cerita-cerita yang ada pada hadis itu tetap kita pegang. Walaupun kita tidak tahu bagaimana asal ceritanya, tetap kita harus pegang.
dengan hadis taraktu fikum amrayni la budilma bina kitabullah wa sunnatur rasul. Ya. Itu yang kedua. Ntar dulu jangan kebanyakan deh. Yang satu tentang ilmu dan ibu pula langsung. Iya, ini. Nah, yang pertama tentang tadi itu ilmu dan informasi ya. Saya mengeneraliskan informasi. Saya mau bertanya dulu, luas mana ilmu dengan informasi? Luas ilmu. Ya, informasi itu bagian daripada ilmu. Oh gitu. Kok begitu? Informasi sebagian dari ilmu. Apa nggak kebalik? Asalnya dari ilmu dulu, hal yang banyak tentang ilmu. Oh, jadi informasi itu lebih sempit dari ilmu. Ilmu lebih luas. Jadi kalau ini informasi berarti pasti ilmu. Kalau ilmu, iya, ini kan tadi kan ilmu dan informasi itu luas mana? Bukan nih, makhluk dan manusia. Manusia makhluk bukan? Kalau makhluk manusia bukan? Setiap ilmu itu pasti informasi, tapi tidak semua informasi itu ilmu. Karena sesuatu disebut ilmu itu ada standarnya. Melalui proses pendataan, pengumpulan, analisa, kesimpulan, dan kemudian eksperimen-eksperimen. Nah, dan diuji ulang semuanya berulang-ulang dengan hasil yang sama, itulah namanya ilmu. Bahasa Arabnya apa ya informasi? Nah, itulah bahasa Arab informasi namanya i'lam. Ini i'lam, ini ilmu yang pada barang makin. Lah yakun iku pula mah. Lah jadi berarti sama ya? Udah selesai kalau sama mah. Udah terjawab sendiri berarti kan? Oke deh. Yang kedua apa tadi? Yang kedua tentang hadis-hadis Nabi. Kita bersyukur alhamdulillah bahwa dalam proses pengumpulan hadis-hadis Nabi ini ada orang yang nekat siap menanggung dosa. Sebab hakikatnya Nabi melarang menulis ucapannya. Ucapanku jangan ditulis. Yang kau tulis adalah wahyu Allah saja. Berarti ada larangan kan? Alhamdulillah banyak sahabat yang tidak nurut sama kanjeng Nabi. Kalau sahabat nurut semua, kita tidak punya hadis. Percaya enggak? Iya. Ini berbalik arah ya. Kalau sejarah Maulid Nabi ketika Nabi berbicara, nah ada Nabi kita pengen tulis Maulid ini, maka sejarah Maulid Nabi kan begitu bisa dituliskan. Yang menulis sejarah Nabi siapa? Itu ada sahabat. Siapa? Ibnu Hisham. Itu di Daulah Abbasiyah. Itu abad ke Ibnu Hisham. Siapa jaring? Sahabat Nabi. Sirah Nabi, sahabat Nabi. Siapa yang nulis? Lebih baik ibu bapak baca lagi aja. Ya. Ibnu Hisham itu adalah atas perintah dari Khalifah Daulah Abbasiyah untuk menulis Sirah Nabawiyah sebagai satu legalitas historis bahwa kekuasaan mereka dibenarkan oleh Kanjeng Nabi. Itu persoalan. Jadi Bapak silakan nanti baca aja. Nanti kalau pengen tahu sejak kapan
sejarah Nabi itu dituliskan, ya itu bukan di zaman Nabi. Boro-boro nulis Nabi. Al-Quran saja itu belum dituliskan di satu buku. Itu tuliskannya di batu-batuan, ya, di pelepah korma, di kulit, ya sudah berserakan. Apa itu? Ya ada kan, ada Darul Arqam. Tiap malam kan murukan anak santrinya. Ada. Iya. Nah ini lagi ceritanya. Al-Quran, hadis belakang Al-Quran dulu. Karena tulisan Al-Quran waktu itu hurufnya pun dalam perkembangan, belum sempurna tulisan huruf Arab ini. Huruf Arab waktu itu baru ada 15. Satu lempeng namanya alif, yang dua gambar berau, itu bisa dibaca ba, bisa dibaca ta, bisa dibaca fa, bisa dibaca ya, bisa dibaca na. Kalau orang yang ruku bisa dibaca jim, bisa dibaca ha, bisa dibaca kho. Terus masih seperti itu. Kalau tulisan asli, naskah asli, saya bawa sini, saya beri taruhan, seruk siapa yang bisa baca. Itu kan belakangan, dikasih titik-titik tuh. Semua itu belakangan, dan harus itu belakangan. Ini yang sadar akan pentingnya Al-Quran dikumpulkan itu Sayyidina Umar. Ya, iya kan? Iya enggak? Sok dukung saya, iya enggak? Nah, Abu Bakar menolak. Kenapa? Rasulullah tidak pernah menyuruh saya untuk mengumpulkan Al-Quran. Bayangkan, boro-boro hadis, boro-boro sejarah Nabi. Iya kan? Oke. Berulang-ulang, ditolak lagi. Untung ana wong sing ngotot ke Sayyidina Umar. Dereng bahasanya apa gulet bikin mah. Akhirnya Allah kasih hidayah kepada Abu Bakar, akhirnya menyetujui. Ya wis los. Tapi aja nganggo dana negara, duit dewek, bayangkan. Untung ada orang dermawan Sayyidina Utsman. Oke, saya tanggung semuanya. Sayyidina Utsman itu dermawan banget ya. Saya mau cerita dulu ke belakang dulu. Pernah Nabi kehabisan dana untuk perang, perang, habis mau duitnya. Dikumpul sahabat, yuk kita patungan. Abu Bakar, kamu berapa nyumbang perang nih, biaya perang? Ya Rasulullah, seperempatnya, onta sekian, sawah sekian. Umar berapa? Bagi dua ya Rasulullah. Sayyidina Utsman, berapa menyumbang? Ya Rasulullah, tolong dihitung berapa tombak, berapa ratus onta, berapa kuda, berapa panah, saya bayar semuanya. Itu. Jadi belum ada Al-Quran, belum ada mushaf, belum ada hadisnya, belum ada. Terus kapan dikiranya hadis itu? Dikumpulkannya Al-Quran setelah Nabi meninggal pada zaman Sayyidina Utsman. Hadis dikumpulkan setelah 200 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Udah jelas? Nah, ketika hadis itu dikumpulkan, ternyata ada sekitar 600.000 hadis. Ya, untung waktu itu ada orang yang penuh curiga. Iya, kalau filosof namanya Immanuel Kant yang selalu meragukan semuanya. 600 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari diseleksi sahih, dicoret kabeh gini, tinggal 14.000. Berapa yang dibuang? Nah ini persoalannya. Iya. Jadi akhirnya sudah, ini volume saja. Yakin enggak orang naruh baca bismillah dicuri,
waktu buka bismillah lagi, terus yang curi uangnya ada lagi. Ini menurut logika sehat saja Nina. Mungkin terjadi nggak itu? Ya tidak dong. Jadi pakai apa? Kalau kita beragama tidak pakai logika. Ya ini kan katanya cerita, itu namanya hikayat. Gimana lagi? Ya repot kalau semua anak-anak percaya semua mah. Untung ada orang yang membuangnya hadis sampai 600.000 dibuang semua. Bayangkan. Yang sekarang hadis Bukhari diseleksi lagi oleh Al-Azhar, masih banyak yang dicoreti lagi. Karena kita harus tahu hadis itu dikumpulkan dalam persengketaan politik. Paham nggak? Oke. Terus kemana hadis yang dibuangin? Itu didoifkan semuanya. Nah itulah yang jadi persoalan. Jadi kalau saya nanya Bapak mengajak agama Islam tidak dengan logika, ya saya mah angkat tangan begitu. Iya, angkat tangan. Kalau itu tidak masuk akal, kalau keyakinan sudah pokoknya, ya sudah kalau begitu nggak usah ngaji lagi ke pokoknya mah. Kalau pokoknya mah itu persoalannya. Ya, iya kan. Nah jadi nanti di situ tapi ada juga orang yang berpendapat kepengen juga sekalipun hadis itu doib kan gitu, tapi kalau untuk fadhailul a'mal itu boleh. Betul, pernah dengar begitu? Kata saya kalau untuk fadhailul a'mal ya jangan pakai hadis doib lagi dong, pakai logika saja sih. Hai, betul enggak? Daripada kita pakai hadis dhaif. Kemudian kenapa nggak pakai logika saja? Nah jadi ini persoalannya ingin saya beritahu bahwa hadis itu sendiri juga bertahap-tahap. Kenapa banyak hadis palsu? Karena hadis itu dikumpulkan sudah sekian abad lamanya. Sekarang begini aja Pak, kita pakai logika. Ini hari ini ngaji ya. Wes, engkau bulan maning gertek takoni kemampuan memori kita. Apa yang saya ceritakan hari ini? Apa maning wis 200 tahun ya? Apa maning yang diceritakannya dalam konflik politik, perebutan kekuasaan. Non? Itu jadi artinya bahwa itu adalah bukan hadis, yaitu hikayat namanya. Hikayat mah buat pepantas saja ya, levelnya itu dongeng-dongeng ya untuk anak-anak TK, anak-anak kecil yang masih bisa dibohong-bohongin gitu. Tapi hadis ini, hikayat ini ya jangan diceritakan kepada seorang dosen ya yang kayak Pak Said ini. Ya bisa nyewat. Dokternya cesir gitu maksud saya. Seperti itulah kira-kira. Jadi di sini yang jadi persoalan bahwa hadis sendiri menjadi satu hal yang harus kita tahu bahwa dulu belum ada rekaman, belum ada video, belum ada. Si wong nulisnya bega langka. Hanya beberapa orang. Ya kan gitu. Belum ada. Laqad ba'atsna fil ummiyina rasulan minhum. Jadi Nabi diutus di tengah-tengah masyarakat yang ummi, yang rata-rata buta huruf. Dan hurufnya juga bahasanya masih berkembangan. Jadi kita harus tahu bahwa bahasa Arab itu kapan munculnya adalah 125 tahun sebelum Nabi, itu baru bibit-bibit awal daripada sejarah bahasa Arab. Dan saya menghafal syair-syair jahili itu puluhan ribu saya hafal untuk mengambil gelar sarjana, bukan Al-Quran saja. Ini persoalannya. Saya ini 20 tahun mendalami bahasa Arab di sana itu sampai kepala saya botak nih telur saya. Iya. Ya, jadi artinya bahwa iya, brodol kabeh. Sebelum di sana hafalan harus
Jadi perkembangan istilah bahasa itu dari zaman ke zaman saya menelusurinya. Iya. Jadi itulah makanya apalagi Nabi banyak musuhnya, banyak yang melakukan distorsi. Sekarang terjadi enggak? Video YouTube Quraisy Shihab dalam ceramahnya diedit oleh orang lain, disebarkan menjadi viral. Pidatonya Ahok di Pulau Seribu diedit oleh Buniyani. Bayangkan, apa hal ini dulu tidak terjadi? Sama, Bung. Nah, itulah makanya. Jadi kalau hadis mah kita harus penuh seleksi. Lain Al-Quran. Al-Quran mah itu sudah mencapai tingkat tawatur, ya. Artinya sangat kokoh sekali sehingga sulit kita untuk meragukannya. Kalau hadis itu harus diragukan dulu. Jangan dipercaya dulu, diragukan dulu, diuji dulu. Nah, tetapi kenapa yang boleh hanya Imam Bukhari saja? Kenapa saya nggak boleh? Aneh kan? Maunya gimana maunya? Pak, dengerin dulu. Saya yakin apapun yang dikatakan Nabi pasti benar. Titik. Tetapi ini kata Nabi menurut cerita orang. Ini itu persoalannya. Anak berapa puluh orang. Bagaimana Pak? Bapak yakin orang yang menceritakan Nabi mengatakan gini itu benar semuanya? Nah, udah. Ya udah. Oke. Yang lainnya silakan ada. Iya, mangga. Udah terjawab berarti udah. Masalah niki ya. Tapi hadis ini diawali dengan nazarallahu taala niku fungsi di situ dalam hal mentransformasikan informasi sejak Kanjeng Nabi sampai sekarang itu apa ini? Kata-kata yang tentunya ada campur tangan Gusti Allah dalam hal penjaminan mungkin ini, Pak. Ada kaitannya nggak nazarallahu ini dengan nadhara itu? Iya, nih. Nadhara itu nadhara cemerlang, padang, ya kan gitu. Kenapa orang yang menyebarkan informasi, semoga Allah memberi keterangan? Karena dengan informasi, dengan pengetahuan yang kita kembangkan, orang pinter tuh dunia kita padang, paham beli? Wong goblok petang ribet pakai wong goblok ya. Sudah tahu hubungannya. Dan ya itu masalahnya. Wong goblok itu petang jimat kiri barang emang. Ya orang berilmu ya terang melihat semuanya jelas gamblang. Mana lagi? Iya kan? Iya. Iya. Jadi harus membedakan tentang tadi gaya dengan bertindak. Bagaimana tidak perlu dipertentangkan, tetapi kita dalam pemahamannya antara sunnatullah dengan qudratullah. Karena hikayah itu terlalu banyak, yang kita itu sudah ini atau bukan asal tidak asli. Tetapi sebenarnya hikayah itu tidak berbeda dengan qudratullah. Karena nama aku disebut seperti dalam surat Yasin itu kaum lain turun itu kan dalam hikayahnya kami melakukan hasil kemudian ada yang jadi semuanya. Berarti itu tentang masalah qudratullah, tetapi itu hanya sebuah keyakinan saja. Tetapi kita tidak dibuat pegangan, dibuat patokan, karena faktanya dia sudah juga melakukan tentang bertuah itu korban. Iyalah. Iya.
Ya harus memang disesuaikan dengan kondisi sekarang. Itu kan kaitannya kalau secara sunnatullah dia nggak bakal ada rezeki. Bukan apa yang memiliki alas-alas juga pada zaman Mars beneran. Jadi menurut saya, usul saya tidak perlu dipertentangkan, tetapi memang jangan besar-besarkan. Artinya untuk jadikan pegangan, kamu sudah nggak usah satu lagi. Ukuran sendiri pada jawab. Iya. Orang-orang hati itu tersambung, itu perintah. Tentang Rasulullah, ya bisa saja bisa. Iya. Tapi itu menjadi salah karena nanti orang malah pikirnya mengharapkan dari orang. Karena kondisi sekarang itu orang juga mulai bergantung kepada orang lain. Iya. Itu malah berbahaya. Jadi sebuah keyakinan, sebuah keimanan, Rasulullah itu Rasulullah. Tetapi di dalam praktek kita dalam berlaku hidup itu yang kita lakukan adalah sunatullah. Beda Qudratullah dengan sunatullah. Saya tidak mengatakan bahwa Allah tidak bisa mengembalikan uang yang sudah dicuri itu, Allah tidak bisa. Saya tidak mengatakan begitu. Tapi standar rasional bahwa kita hanya tahu tentang la tabdila li sunnatillah. Begini, Kang Arif. Allah menciptakan alam semesta ini, memang Al-Quran mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tetapi kenapa Allah menciptakan langit bumi wa khalaqas samawati fi sittati ayyam? Kenapa harus 6 hari? Apakah 6 hari itu? Ya belum ada harinya, belum ada Sabtu Minggu, belum adanya hari kan masalah adanya bumi ini. Iya kan? Jadi kita sendiri dalam menafsirkan itu sudah jelas. Allah bikin langit bumi selama 6 hari. Bagaimana menghitung harinya? Kalau langit matahari belum ada, bumi belum ada, 1 hari itu bagaimana ngitungnya? Hari itu adalah dihitung dari geraknya satu benda. Bahwa bumi ini ketika berotasi berputar dari titik A begitu kembali ke titik lagi, itu namanya 1 hari dengan ukuran 24 jam. Ketika bumi belum ada waktu enggak? Dimensi waktu itu baru ada ketika kita berada di dalam satu ruangan. Ruangan pun kalau semuanya stagnan, tidak ada yang bergerak, maka tidak ada waktu. Kalau bumi ini berhenti, ada besok enggak? Ada kemarin enggak? Namanya kehidupan abadi di akhirat, di sorga yang abadi itu, karena nanti di akhirat sudah tidak ada bulan yang bergerak, tidak ada yang bergerak, semuanya terdiam. Disitulah nanti di akhirat, kemarin, hari ini, dan besok terjadi pada detik yang sama. Itulah keabadiannya. Ini persoalannya. Tetapi selagi Allah menciptakan alam semesta ini dengan sunnatullah, maka tidak bisa la tabdila li sunnatillah, tidak bisa di otak-atik, itu bersifat permanen dan semuanya tunduk. Begitu Allah menciptakan bumi, dan bumi itu baru mulai layak ditinggal itu setelah 6 miliar tahun lamanya. Ya, karena masih memanas. Yang terjadi adalah binatang-binatang di air bentuk amuba, kuman-kuman materi. Lalu berkembang menjadi dari hayawanat ma'iyah, lalu menjadi albar ma'iyah seperti kodok dan sebagainya. Nah, baru menjadi onta itu adalah proses terakhir binatang daratan yang sempurna. Ini persoalannya. Wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayy. Itu terjadi seperti itu. Bahwa semua yang terjadi, begitu logam dipanaskan pasti mengembang. Jangan melawan. Nah, coba kata ya beli bisa tetap mengembang, ya nggak bakal masuk. Nah ini, tetapi
hukum alam yang terjadi itu permanen dan diberlakukan umum atas siapapun, itu tidak sama sekali mau dimaknai bahwa Allah ikut terikat dengan hukum ini. Allah tetap sebagai prima causa. Artinya di samping itu Allah bisa mengatakan bahwa bisa melakukan sesuatu yang melawan hukum alam, karena Allah tidak terikat dengan undang-undang. Allah adalah fa'alul lima yurid, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dari zaman dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun namanya api pasti membakar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dipanggang di atas api, Allah tetap berkuasa untuk mengatakan kepada api, wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Itu nggak ada persoalan. Itu maksudnya pada kudratillah. Sunatullah adalah kita yang tidak bisa keluar dari sunatillah. Nah, kalau seandainya orang yang mengambil uang itu karena baca bismillah lalu ada, yuk sekarang kita buktikan. Kang Benut sok taruh uang, saya ambil, ya, terus baca bismillah, ada nggak banknya? Ya kita kan mengatakan nggak ada diambil kok. Sesuatu yang dipindahkan itu tidak mungkin akan kembali sendiri. Ini hukum alam, kita berpikir sesuai dengan sunnatullah. Tapi kita jangan memaksakan Allah tunduk dengan undang-undang. Di sini adalah perbedaan yang sangat jelas. Kalau itu memang ia betul terjadi, yuk kita lihat ayat berapa, surat berapa, ada orang perempuan naruh uang, diambil suaminya karena baca bismillah, lalu di mana ayat berapa, hadisnya hadis apa? Itu kan hikayat. Ya, apalagi hikayat. Yang disebut hadis Nabi juga belum tentu benar hadisnya kok. Sebabnya hadis didoifkan karena setelah diteliti ini hadis palsu. Itu persoalannya. Jadi bukan iya. Jika kita dapatkan, kita tampilkan dengan kehidupan kita. Iya. Kita cerita. Terus masalah ini bukti sampai cerita mengenai dia kan kampung. Ini dibukti ya? Ya, misalnya kita mengatakan sesuatu. Teman saya itu menanyakan ini bukti sampai menggunakan menenku. Terus dia menggayahkan kepada hadis Nabi. Sedangkan kita dituntut untuk percaya kepada hadis Nabi dan Al-Quran, dan juga tentang perkembangan atau kekurangan akal kita, jangan sampai melebihi hadis Nabi. Oh gitu. Oke. Saya mau nanya sekarang. Sekarang saya mau nanya. Bapak yakin bahwa isi Al-Quran seluruhnya pasti benar? Yakin nggak? Hadis Nabi semuanya pasti benar? Yakin nggak? Nah itu persoalannya. Ya sudah, kalau bapak nggak tahu ya udah, nggak ada masalah, nggak tahu mah. Bapak sekarang nanya, Bapak tahu nggak Al-Quran itu semuanya pasti benar? Tahu nggak? Ya yakin dari hadis keterangan. Bukan, dari mana yakinnya Al-Quran itu benar semuanya? Ya dari keterangan Al-Quran, kata Umirobika para takunana minal banyak kan Al-Qurannya. Ya ini mah, ini Bapak namanya bukan berargumen, bukan memberikan argumen, tapi sedang membacakan dokumen, itu namanya. Ya sebenarnya bisa paham ya. Enggak, begini. Bapak tadi meyakini Al-Quran itu benar semuanya, yakin. Nah sekarang saya nanya lagi, hadis itu yang 600.000 hadis itu Bapak yakin semuanya benar? Keyakinan saya benar. Imam Bukhari tidak yakin 600 hadis itu benar, tidak yakin Imam Bukhari. Nah sekarang bagaimana? Beda. Yang diyakini Imam Bukhari itu hanya 14.000. Nah kalau Bapak yakin semua, yang nggak tahu saya nggak ngerti nih. Kang Rif, tolong bantu saya. Nah Imam Bukhari. Nah, berarti yang namanya juga bisa sanksi kehadisannya. Ya iya, ini kan ada pembahasan yang kita sendiri tidak
Saya Buya. Iya. Maaf, barangkali daripada ini saya ingin penjelasan lebih jelas tentang uljima yaumal qiyamah. Enggak kedengeran apa aja. Apa yang itu menyembunyikan ilmu itu loh, yang sampai diancam dengan neraka itu. Tadi kan ada ketentuannya. Iya. Yang boleh disampaikan, belum saatnya ini. Yang sesungguhnya yang diancam dengan neraka orang yang menunjukkan itu yang seperti apa? Begini, Anda tahu seseorang melakukan korupsi, ya, Anda dipanggil oleh hakim sebagai saksi, Anda tahu, dan Anda melihat sendiri uang itu, ya kan? Anda tahu sendiri. Tapi ketika dipanggil oleh KPK sebagai saksi, Anda tidak menjelaskan informasi itu. Tapi beli mungkin ada orang takoni bab wudu dia dijawab mah, beli mungkin di Mesir ya yang belum gitu. Jadi beginilah lagi begini Pak siapa namanya? Begini maksud saya. Lebih saya cerita dulu ya. Kanjeng Nabi Muhammad itu kan sendirian, iya kan? Disangkanya orang gila, cempat-cempot ning Gua Hiro, akeh nglamune, iya kan gitu. Terus ngaku nabi, bapak langka, mbok langka, kader mangan bea, antur ngangun wedus je. Tuh ngau dadi nabi bisa. Sekota Mekah bleglang kesing ngandel Pak. Non? Ya ceplipeh nih. Soekarno ketemu boten yang membacakan deklarasi Soekarno. Beli kan ke? Ngandel beli. Nah ini persoalan. Jadi begini, kalau gitu kita kembali lagi bahwa persoalan sejarah ini memang perlu dikasih pengantar dulu ya. Saya tidak bisa memaksakan pemahaman sejarah, filsafat sejarah, sosiologi dan sebagainya nanti menjadi nggak jelas nantinya. Iya kan? Bahwa artinya bahwa dalam sejarah Nabi ini banyak yang disembunyikan. Ya, dan hadis Nabi banyak yang dibuat-buat. Ini qala Rasulullah. Saya nanya, ngandel biki. Al-bazinjanu dawa'un likulli da. Qala Rasulullah. Ngandel beli. Terong itu obat segala penyakit. Ngandel beli. Ngandel beli. Ngandel betul. Sebabnya apa? Ya beli mancing akal. Mari kita uji, datang ke laboratorium. Apa di dalam terong itu? Vitamin apa? Protein apa? Lalu apa hubungannya dengan bakteri kuman-kuman? Yang ngomong kosong. Itu tuh gara-gara orang dagang terong beli payu-payu. Sampai tegang pada garing. Sambil payu ngedal Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi encung ke obat segala penyakit. Ya pragat di tuku kabel harus beli. Banyak hadis-hadis terong itu. Sekarang yang persoalan bukan terong, kepentingan politik persoalannya. Terong mah kecil tuh mah. Ini kepentingan politik, berebut kekuasaan. Gimana lagi? Ada seorang yang mencalon bupati di Indramayu. Nih. Orang Buya Sakur mendukung saya sebagai calon bupati. Foto dipasang. Saya waktu mengawinkan dia pada tahun 91. Bayangkan. Sampai Pak Yanca jadi bingung. Oh bener mendukung. Pak, foto tahun 91 gitu bengang gitu. Ini politik. Sekarang siapapun mengatakan, Bapak sekalian, Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia
pada detik pertama perpecahan umat Islam sudah terjadi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi, saling berantem, saling bunuh-membunuh sampai sekarang. Di Yaman saling bunuh-membunuh, di Irak bunuh-bunuh, di Syria, di Libya, di Tunisia, di Mesir. Sejak dulu, sejak Nabi meninggal dunia. Sampai Nabi sendiri 3 hari baru dikuburkan. Mireng boten? Lah, kenapa? Ini politik ini keras banget, Bang. Saya ini ahli bahasa. Saya ini sastrawan, di sananya sastrawan. Saya ini kalau hadis-hadis saya teliti bahasanya, dari segi terminologinya, segi morfologinya, antrolinguistiknya saya bahas. Saya tidak bisa membedakan ini kalimatnya bagus, kokoh. Kenapa? Yang buat politisi, orang pinter-pinter, hampir mirip. Bakal dagang cuma gampang ketangguannya gini. Itu persoalannya. Jadi kajian tekstual ini juga makanya didukung dengan diroya dan sebagainya, riwayat-riwayat itu. Makanya jadi ya kita sendiri menjadi hal itu sekarang begini. Kita bukan tidak percaya kepada omongannya Kanjeng Nabi, bukan. Yang kita curigai adalah orang-orang yang menceritakan, perawinya yang kita ragukan. Paham bikin ki? Udah jelas ya? Bukan, saya tidak naudzubillah, masa saya ngajak kamu Bapak murtad semuanya kok kalian? Ya enggak dong. Yang kita curigai ini orang-orang yang bercerita bahwa saya mendengar Nabi ngomong apa iya tak beli. Kalau nabinya kita yakin. Al-Quran juga menjamin wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Iya kan seperti itu. Nah, jadi kita kembali persoalannya bahwa kita nggak bisa ya membaca teks-teks agama seperti ini kalau tidak dibantu dengan pengetahuan tentang sejarah budaya, peradaban. Ya kan begitu? Sosiologi, perkembangan politik, bagaimana persengketaan. Karena ini bahasa ini dipengaruhi oleh perkembangan situasi yang ada. Dulu zamannya Bung Karno, orang yang berpolitik namanya apa? Politikus kan? Sekarang namanya apa? Iya. Ini salah satu saya menemukan hadis-hadis lemah seperti ini. Ketua partai A pada tanggal sekian bulan tahun 2018 bertempat di ini mengatakan bahwa saya ini seorang politikus yang ini. Bohong lo. Politikus tuh nggak mungkin diucapkan abad tahun 2018 itu tahun 70 tahun 8 tahun 65, paham beli? Jadi istilah saja, satu kata saja, ketangguhan itu pada tahun berapa muncul kalimat itu. Itu pengetahuan kita, Pak. Itu pengetahuan kita. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, ini ilmu kita bicara, bukan masalah katanya. Ya, masalah ilmu dan ini kokoh sekali. Dan tidak bisa dibohongi. Begitu ada hadis, man talaba zaujatahu, ya, fa'abat thumma nama wa huwa ghadban la'anal malaikatu hatta tercoret langsung. Karena tidak ada kalimat zaujatahu dalam bahasa Arabnya, istri adalah zaujun dan suami adalah zaujun. Idz qala rabbuk ya Adam uskun anta wa zaujuka, bukan wa zaujatuka. Kalimat zaujatun itu munculnya pada abad sekian setelah bangsa Arab bertemu dengan bangsa-bangsa lain. Ini hadis juga kita soroti dari sisi tekstualnya ketangguhan bohongnya. Hubul watan minal iman. Sejak kapan kata watan? Gak ada kata watan tuh. Itu bahasa modern. Tak coret hadis saya udah. Bismillah terus saya bisa coret. Ini hadis palsu. Ini apa tadi orang ditanya
Iya dong. Iya. Iya, iya. Belum masuk ya, kita tahu gitu. Oh, anak tadi tak bayar kan ya? Itu ada kepentingan dibayar pada saat itu. Itu kan melawan hati nuraninya. Iyalah. Iya. Jadi sangat mungkin sekali, saya kira masih mungkin yang seperti publik harus diketahui, tapi kemudian dimanipulasi karena ada istilah ulama. Ya, saya paham itu terjadi seperti itu, ya kan? Karena saya contohkan bab wudu. Kali ngomong beli batal, wis kalau selesai kan gitu. Abot temen sih. Batal tak beli, wis kalau kok abot temen sih. Nah, ini persoalannya ketika seorang kiai dimintai fatwa oleh sang penguasa untuk mengambil satu kebijakan, melakukan proyek-proyek supaya jangan berbenturan dengan agama Islam. Kiai diminta fatwanya, tapi juga dikasih amplop. Ini diorder oleh pejabat bahwa tolong hukumnya halal, cek duit teh konon beli. Terjadi enggak? Terjadi sejak dulu. Nih begini persoalannya. Para fuqaha sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya, apakah menurut Kang Arif bahwa fuqaha zaman dulu orang-orang suci seperti malaikat tidak ditekan oleh kekuasaan? Sama. Iya, sampai sekarang ulama itu diketiak penguasa kan boleh. Korbannya siapa? Ulama-ulama besar. Abu Hanifah masuk penjara enggak? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, semuanya sama. Begitu kontrak kekuasaan, tantangannya adalah nyawa. Nah, disitulah kita diuji apakah membela Allah atau membela kekuasaan. Di situ kesalahan orang teruji. Di negeri kita aja terjadi kok di Indramayu ya, ingat nggak? Masalah itu tuh dulu tuh, ya kan? Ya iya, segimana lagi. Nah, akhirnya asalnya har, amplop kandel, lau. Nah itu yang termasuk, ini termasuk itu ya, ya itu masuk terjadi, ya itu bisa apa itu? Hadis qudsi ada enggak? Oh ya ada dong. Malah saya melihat hadis qudsi itu lebih murni ya, lebih saya yakini ini benar-benar hadis. Karena Nabi yang mengatakan dan Nabi mengatakannya qala, mengatakan Allah berkata. Tapi yang menjadi pelaku itu sahabat, bukan Nabi. Mestinya menentukan hukum. Tapi Nabi dia. Oh, hadis qudsi bukan hukum. Enggak, maksudnya dari nama itu wama darah pada sahabat nasuhu wa ana itu terus itu menunjukkan bahwa Nabi itu diam ketika apa-apa yang terjadi pada sahabatnya, contoh misalnya ya misalnya masih benar itu pelaku bina. Iya. Kan kita tahu bahwa Siti Fatimah dengan sahabat kali itu tempur. Siti Aisyah. Muawiyah dengan Ali. Iya. Nah itu kalau melihat dari situ. Iya. Sahabat Nabi neraka. Terus? Yang maksudnya Nabi itu diam, tidak memberikan penjelasan kepada umat. Ya, jadi maksudnya ya begini. Ketika dimaksud Entar dulu, saya mau nanya dulu. Waktu Ali Muawiyah perang, Nabi ini masih hidup enggak? Ya enggak ada. Hah? Ya diem dong, masa mau mati ngomong? Katanya tadi ada hadis qudsi itu. Ya, atau contohnya dalam ketika masih itu contohnya hewan dong. Ketika di Terus? Iya. Itu ditanya hewan ini halal atau enggak. Terus? Ya Nabi diam.
Nah, maknanya apa diem tuh? Maknanya ya Nabi itu melarang keyakinan. Iya, itu satu kaidah fikih begitu. Ya ini dengan hadis ini Seolah-olah gimana? dengan seolah-olah bahwa hadis ini mutlak, padahal tidak mutlak. Contoh misalnya masyarakat kedua, Iya. semua pengusaha pasti bergelut dengan bank. Iya, terus? Kita ditanya bagaimana bunga bank, diam saja. Bukan berarti tidak memberikan fatwa, ya satu mereka mayoritas bergelut dengan bank, tidak bukan berarti diam. Wongnya kamu ngerti. Enggak usah dikatakan asul layu kalau Kang Arif tolong fokusnya kemana saya nggak paham. Iya. Yang tidak ada isinya dalam sebuah hadis. Iya. Ya, anggap itu hadis kunci. Iya. Kunci itu hadis yang lebih otentik. Iya. Ya, padahal yang dikatakan ini hadis sukuti, bersedia, takrir Nabi itu ada pertanyaannya dalam kipas. Takrir Nabi ada enggak? Di antaranya contohnya saya mengambil contohnya Nabi tidak ikut makan tentang kok. Iya. Nabi tidak mengharamkan, juga tidak ada kejelasan halal, tapi Nabi diam dan Nabi tidak suka dengan azab, tapi kemudian di sebuah fuqaha dikatakan bahwa itu merupakan hadis takriri. Jadi Nabi itu adalah sebuah kebolehan. Iya. Kalau sesuatu itu yang halal, itu tidak perlu keputusan halal. Karena memang aslinya halal. Ada keputusan haram itu harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, jangan berani-berani mengharamkan sesuatu. Dan persoalan haram itu hak prerogatif Allah yang berhak mengharamkan. Saya sebagai kiai tidak punya hak mengharamkan apapun. Nabinya sendiri juga tidak mengharamkan apapun. Dia hanya menyampaikan keputusan Allah ini haram. Tapi Nabi tidak boleh mengharamkan, apalagi kita. Saya hanya sebagai narasumber. Yang Nabi diberi izin Allah adalah menyuruh dan melarang. Wa ma'atakum rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Begitu Nabi mengharamkan, langsung kena teguran oleh Allah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Itu persoalannya. Jadi saya sebagai narasumber. Nah, jadi kalau saya mengatakan menurut agama saya ini boleh, Kang Arif jangan bertanya kepada mana dalil halalnya. Halal tidak perlu dalil. Tapi ketika saya mengatakan menurut agama kita, fikih kita nih haram, silakan mana dalilnya. Jadi kapan kita mengharamkan? Kalau kita sudah bisa membuktikan dalilnya. Kalau enggak ada dalilnya, ya kita tidak boleh mengharamkan. Di dalam usul fikih itu ada dua pendapat. Iya, gimana? Sesuatu permasalahan atau sesuatu hukum asalnya halal. Iya. Iya, terus. Iya. Sesuatu itu asalnya haram kecuali ada dalil yang mengharamkan. Oh begitu. Nah, ilmu anyar ki. Ilmu anyar benar, temenan ilmu anyar. Kesuwun pisan kenen mah. Iya. Mabadi dalam kita mabadi seperti itu. Ya ilmu. Itu ulama Imam Syafi'i berkata bahwa asal saya halal bila Maqam ali dari ala haramihi. Terus kebalikannya. Iya. Oh jadi gini. Kalau begitu, kalau aslinya haram, ya. Jadi kalau kita mengharamkan, tidak
tidak perlu ditanya mana dalilnya. Tapi kalau saya mengatakan halal, saya harus membuktikan dalilnya. Pertanyaan saya, berapa miliar dalil yang saya perlukan untuk menghalalkan ini semuanya? Nah, kayak terbikun kok. Oh, kopi halal, dalilnya nanti. Rokok halal, dalilnya. HP halal. Oh, semuanya benar semuanya. Kelengar makanan mah. Iyalah. Tapi saya ingin menjelaskan di sini. Ini perbedaan asalnya haram atau halal. Begini. Yang mengatakan awalnya adalah haram, dalilnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, ini semuanya milik Allah, bukan milik kita. Jadi ketika apa saja milik orang lain, kalau kita ingin memakainya, maka harus minta izin dulu dong. Ya begini. Nah, yang mengatakan semuanya itu halal, kita terangkan ini. Yang mengatakan semuanya itu halal karena Allah juga berfirman, wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah ciptakan langit bumi sisinya, semuanya ini untuk kamu semua. Ketek kanggo sira, ayam kanggo sira, kabeh usah beli butuh ketek beli apa? Berarti kalau semuanya untuk kamu, berarti semuanya boleh. Ya kan begitu. Tetapi pengertian semuanya itu milik Allah itu juga dalam artian yang artinya sesuatu yang dimiliki oleh orang lain itu asalnya adalah haram, illa ma'ulima ridauhu, kecuali kalau diyakini, kalau tanpa permisi pun pasti itu boleh. Umpamanya tersemangan perlu selilit, anak pagereng wong tersemplak ngegengki, mas butuh permisi dingin itu illa ma'ulima ridauhu, itu seperti itulah kira-kira. Itu saja persoalannya kok. Bahaya misalnya dijauh 5.000 bahwa halal atau membuat halal mau mati subi, lu ya bahaya. Mangga sekian makatan. Ki wong loro ki. Duit ning koper 10 juta tek cukup. Lamun permisi oli beli kanggo kita. Jawab ini, oleh beli. Oke. Sekian Pak Edi tes ngerokok, anak puntung rokone sisa masih 3 senti maning, kira-kira 3 sedotan maning lah masih bisa. Keloyong tak cukup tak isep maning, nyung biasanya Pak Edi gak, biasanya separuh dipatenikin biasanya gitu. Nah, dugaan saya, kalaupun saya ambil pasti dia tidak akan marah. Jadi mengukurnya dari mana? Mengukurnya adalah pakai common sense, pakai perasaan umum, bukan perasaan pribadi. Nah, kalau perasaan pribadi ini nggak bisa dijadikan ukuran standar hukum. Nih, kayak orang di Tegalagung ya. Di sana orang nelayan tuh karena terbiasa pola hidupnya mengambilin harta Allah di lautan, beli pernah nandur, beli pernah makani, ngadina karin jukuti baik. Tradisi begini menjadi kebiasaan sehari-hari, sandelengnya dijukut baik kan makan kah. Sampai wesia hilang, kayu pada hilang. Jadi nah itu ketika orang nelayan yang kebiasa seperti itu jangan dipakai standar bahwa itu boleh. Paham bikin ki? Bahkan ningkene mah kayu semenega kudu permisi nyong daerah kayu kin masih pribadi mana. Saya kira standarnya itu juga tidak bisa juga standar mau 5 ridho itu juga tetap standarnya adalah common sense pada masyarakat itu sendiri. Bisa saja di masyarakat lain kita tidak ada harganya ya, tapi di masyarakat lain sangat berharga. Nah ketika itu
tidak mutlak dalil ini jadikan kaidah fikih berarti tanpa permisal lagi boleh. Kita lihat dulu standarnya apa. Kalau tradisinya di sana itu memang seperti ini nih. Cangkang ini, boleh nggak kita ambil? Ntar dulu di pondok jangan. Karena di pondok saya punya santri yang semuanya siapa namanya tuh? Misalnya ada pembantu kita di pondok ini tukang ngumpulin ini. Ketik merongsok. Ada santri saya kerja di dapur, dia itu dapat uang tambahannya dari ini, bekas-bekas tamu tuh dikumpul-kumpulin itu. Nah itu dikumpulin juga, ketika ada tukang ros datang dia larang, dikumpulin dewek sikunku. Nah saya kira itulah persoalannya. Seperti itulah bahwa pada akhirnya nanti di penghujungnya masalah fikih tidak lebih hanya sebagai formalitas. Dan pada akhirnya kebenaran beragama ada pada rasa kita sendiri. Percayalah, apa yang kita rasakan, sekalipun itu hadis Nabi yang mengatakan bahwa apabila ada cecak di malam Sabtu, ya, wazagh, man qatala wazaghan lailata sabat, ya kan, akan diberi pahala oleh Allah yang sebesar-besarnya. Lalu Anda mengamalkan hadis itu, nggal malam satu lu cecak, pakai common sense saja. Ya. Terus lagi ada orang berjalan kaki, saya mau kemana? Mau Jumat ya. Mobilnya di ngomong, aku sebenarnya goyang bergede ganjarannya orang aja. Saya menjadi bertanya, ini orang goblok banget, punya mobil nggak dipakai. Saya boleh menilai orang itu, tapi juga saya tidak boleh menyalahkan orang itu, karena itu adalah apa yang dia yakini dan dia amalkan dalam wilayah privasi. Paham Pak? Jadi Bapak yakin ini benar, Bapak tidak bisa saya salahkan. Bapak mengamalkan untuk Bapak sendiri, kan begitu? Tetapi jangan dibawa ke wilayah, ke ruang publik. Itu persoalannya. Jangan ngajak-ngajak orang banyak, yuk pada lu cecak gitu. Ya lu pede ya kemana? Kan gitu. Kalau Anda yakin dan pahala, ya silahkan jalan kaki, nggak masalah. Tapi Anda jangan larang orang yang punya mobil, dilarang pakai mobil karena harus cari pahala yang besar. Nggak boleh. Itu batas kita beragama. Saya kira kalau kita memakai kaidah seperti ini, saya percaya tidak mungkin akan terjadi pertengkaran di antara kita. Betul enggak? Sampean yakinnya kulit beli subuh. Silakan. Enggak benar ada orang yang melarang kita kunut dong. Kalau Anda yakin tidak boleh, ya jangan baca. Itu aja persoalannya kok. Enak beli makanan ki. Nah, sekolah baik. Setuju ta? Kita harus ini pangapunten bahwa sesungguhnya saya sangat senang sekali dari sejak ngaji sampai sekarang malam ini dialog kita betul-betul hidup. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzana an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.